SMK Bina Insan Bangsa Ngamprah yang bertempat di Desa Ngamprah Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan kegiatan pembelajaran belajar dengan tatap muka terhadap siswa-siswi dengan guru yang ada di SMK Bina Insan Bangsa. Menurut Kepala Sekolah Bina Insan Bangsa Hadeni Suherlan ke Berita 7 pada hari Senin tanggal 20 bulan September tahun 2021 dari pihak sekolah untuk melaksanakan segera kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka walaupun 2 kali per 1 minggu pembelajaran dengan tatap persiapan tatap muka. Alhamdulillah di SMK Bina Insan Bangsa pada saat ini statusnya mungkin sudah bisa dikatakan siap melaksanakan tatap muka, kendati mungkin ada beberapa hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang pertama ya tentu saja kita mengacu kepada mekanisme ataupun alur yang sudah disiapkan oleh pemerintah, terutama mungkin berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama untuk vaksinasi bagi guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, alhamdulillah kita sudah rampung 100%. Mungkin hanya pengecualian bagi beberapa guru yang memang terkait dengan kendala medis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sarana dan prasarana protokol kesehatan, alhamdulillah kita sudah penuhi, termasuk di dalamnya ada bak untuk cuci tangan, pemeriksaan suhu, kemudian poster-poster yang nanti sebagai alur peserta didik untuk mengikuti kegiatan. Kemudian yang ketiga, persiapan selanjutnya adalah vaksinasi bagi peserta didik. Alhamdulillah sekolah kita sudah mendapatkan kuota untuk melaksanakan vaksinasi yang sudah dilaksanakan di hari Jumat kemarin. Tinggal menunggu informasi dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kecamatan Ngamprah untuk vaksinasi kedua. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah bagaimana strategi penyusunan nanti proses pembelajaran berdasarkan batasan-batasan yang diberikan. Jadi kita rencanakan siswa dibagi menjadi 2 sesi, di mana jumlahnya itu pada tahap awal sebanyak 25%, sehingga kurang lebih satu kelas itu hanya ada 8 siswa. 8 siswa. Tergantung nanti dari jumlah jumlah siswa di kelas masing-masing. Dikalikan dengan jumlah kelas yang ada tingkat 1, 2, dan 3, kurang lebih kita berada di sekolah. Kalau dari jumlah 800-an kurang lebih ada sekitar 200-an seperti itu yang kita kelola. Kemudian dari jumlah tersebut kita bagi lagi menjadi 2 sesi dan diatur di kelas masing-masing nanti mengikuti prokes. Nah, untuk penjadwalannya kurang lebih siswa itu hanya 4 jam di sekolah. Kemudian masing-masing siswa itu kebagian 1 minggu itu hanya 2 kali pertemuan. Nah, bergiliran nanti dengan siswa yang lain. Dalam pengaturan pembelajarannya oleh bidang kurikulum dibuat menjadi blended learning, di mana daring tetap menjadi pembelajaran yang utama, kemudian pembelajaran tatap muka. Karena di masa pengenalan atau simulasi ini pembelajaran tatap muka lebih ditekankan kepada pemberian motivasi minat belajar siswa, trauma healing, karena mengingat sudah hampir 2 tahun ini mereka belajar daring di rumah. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran bisa berjalan kembali normal sehingga kita bisa tingkatkan dari 25% menjadi 50% dan seterusnya mungkin bisa menjadi 100%. Itu nanti tergantung kepada kondisi zona penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah kita, kemudian juga kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga tentu saja berkaitan dengan bagaimana nanti siswa bisa mengikuti prokes sehingga bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Maka itu menjadi pertimbangan kita nanti untuk meningkatkan jumlah siswa yang ada sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah.
Terkait kendala teknis yang ada, saya kira semua bisa ditempuh. Hanya saja mungkin beberapa hal memerlukan waktu, terutama adalah perizinan dari pemerintah setempat, seperti perizinan dari desa, kemudian dari Satgas COVID-19 tingkat kecamatan, yang mana mungkin kegiatan mereka juga disibukkan dengan kegiatan yang lain, sehingga kita menunggu tim dari Satgas Kecamatan itu untuk memverifikasi ke pihak sekolah, karena itu menjadi syarat kita untuk mengajukan permohonan izin ke tingkat kabupaten, mungkin seperti itu. Himbauan dari pihak sekolah, terutama mungkin bagi orang tua maupun peserta didik, kita ikuti langkah-langkah yang sudah disiapkan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi, kemudian pelaksanaan tatap muka. Kita ikuti saja apa yang sudah menjadi langkah-langkah yang harus ditempuh, karena tentu saja barang tentu apa yang sudah disiapkan baik oleh pemerintah termasuk dalamnya vaksinasi, ya tentu untuk menjamin kesehatan peserta didik yang nanti akan melaksanakan tatap muka. Kemudian yang kedua, himbauan dari kami tentu saja adalah supaya peserta didik dapat lebih semangat lagi mengikuti tatap muka ini, menyambut dengan penuh gembira, mungkin seperti itu. Kita kembali lagi ke bangku sekolah, gitu, seperti itu. Muka, dengan diberlakukan sistem tatap muka di SMK Bina Insan Bangsa ini, pihak siswa sangat gembira dengan adanya belajar dengan tatap muka walaupun 2 kali belajar di sekolah dengan tatap muka.